Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Adik-adik sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan perkuliahan melalui daring ya. Artinya sesuai dengan kitab yang saya telah kirimkan di grup, itu kita akan mengkaji kitab Mabadi Awaliyah fi Usulul Fiqhi wa Qawaidil Fiqhiyah. Itu karangan dari Abdul Hamid Hakim. Jadi boleh dibuka di halaman 6 ya. Di halaman 6 kita akan bertemu dengan istilah al-ilmu wal jahlu waz-zannu wal wahmu wasyakku. Nah, ini nantinya kita akan terjemahkan apa itu al-ilm, apa itu al-jahl. Nah, ini sebenarnya istilah-istilah yang terkait mengenai usul fikih. Kemudian saya mungkin peringkas saja al-ilmu. Jadi ilmu sifatun yakshifu biha al-matlubu inkisyafan taman. Artinya ilmu itu adalah sifat yang dapat menjelaskan sesuatu yang dicari dengan penjelasan yang sempurna. Itulah ilmu. Jadi sifatnya itu kita menjelaskan sesuatu dan istilahnya harus sempurna. Tentunya ya mesti harus punya dasar. Nah, itulah yang dikatakan ilmu. Sedangkan al-jahlu adamul ilmi bisyai'in. Artinya jahal itu tidak mengetahui sesuatu. Ada juga istilah az-zannu. Jadi az-zannu ini menemukan az-zannu al-idraku ar-rajihi li ahadil amrayn. Artinya az-zann ini menemukan perkiraan sesuatu yang kuat dari dua perkara. Ya, kalau biasa diartikan di ini ya, az-zann itu diartikan biasanya ragu ya. Jadi dugaan ya, boleh dugaan, boleh keraguan, itu az-zann. Ada juga al-wahm. Apa itu al-wahmu? Al-idraku al-marjuhu li ahadil amrayn. Waham itu adalah menemukan perkiraan sesuatu yang lemah dari dua perkara. Jadi ada dua perkara, dia istilahnya mengikuti atau memilih yang mana di situ yang paling lemah. Ya, ada juga asyak. Ya, asyak al-idraku al-mustawi bainal amrayn. Asyak itu menemukan perkiraan sesuatu yang sama atau seimbang dari dua perkara. Nah, ini sekedar pengantar ya, istilah-istilah yang kadang kita dengar, ada istilah az-zann, ada istilah asyak. Ya, asyak, az-zann ini sebenarnya adalah bahagian daripada keraguan. Jadi biasanya kalau ada orang yang ragu ya tidak jauh-jauh dari istilah-istilah ini, dan istilah ini yang sering dipakai oleh di dalam kaidah usul fikih. Fataraddudu fi qiyami Zaidin wa nafihi anisu'i syakkun wa ma'a ar-rajahani as-subut. Nah, di sini dijelaskan bahwa seperti dalam analisis memperkirakan Zaid berdiri, qiyami Zaidin. Ya, Zaid berdiri wa nafihi atau tidak. Ya, marjuhu ya, atau istilahnya wa nafihi anisu'i ya, asyakku wa marayhani arrajihani. Artinya dia itu apa seimbang ya atau tidak. Ya, itu yang dinamakan syak karena dia ragu. Nah, jika keduanya ini mengindikasikan kuat, maka itu disebut subut. Jadi sama-sama kuat antara keraguan dengan tidak yang tadi itu yang disebutkan. Dan jika salah satunya ya mengindikasikan bahwa
ia kuat maka disebutlah zon. Namun jika salah satu indikasinya lemah maka disebut waham. Nah, ini artinya ketika kita mengatakan apakah itu zaid berdiri atau tidak, ya tergantung kita punya pikiran itu. Apa memang betul zaid itu berdiri? Atau jangan sampai zaid itu tidak berdiri. Nah, ini yang dikatakan istilah azon dengan asyak. Kemudian kita masuk kepada materi al-ahkam ya, hukum-hukum syariat atau biasa kita sebut dengan hukum ya. Ahkam jamak dari kata hukmun. Wal ahkamu tis'atun. Jadi hukum-hukum itu ada 6. Yang pertama ada istilahnya wajib. Wal mandub. Ya, mandub itu ya kadang diartikan sunnah, kadang juga diartikan boleh ya. Apa itu mandub nanti kita jelaskan ya. Selain mandub ada mubahun, ada haram, ada makruh, ada sahih, wal batil dan batal, ar-rukhsah, wal azimah dan azimah. Ya. Yang pertama fal wajibun. Apa itu wajib? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqibu ala tarkihi. Kas salawatu wa shaumu ramadhana. Jadi wajib ini adalah ma yusabu ala fi'li, yakni yang diberi pahala jika dikerjakan. Ya, ketika kita mengerjakan maka mendapat pahala dan akan disiksa ketika ditinggalkan. Nah, itulah wajib. Wa yu'aqibu ala tarkihi. Jadi mendapatkan apa? Akibatnya ya. Bisa jadi bahasa Indonesia ini. Yu'aqibu. Artinya dia mendapatkan balasan, mendapatkan dosa ketika meninggalkannya. Contohnya apa? Qassolawati seperti sholat. Wa shaum ramadhana dan puasa Ramadan. Nah, kemudian al-mandub. Apa itu al-mandub? Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqibu ala tarkihi katahiyatil masjidi. Nah, apa itu mandub? Mandub itu sesuatu yang diberi pahala jika dikerjakan dan tidak akan disiksa ketika ditinggalkan. Ini sama dengan sunnah ya, mandub. Ya, kalau dikerjakan dapat pahala dan jika ditinggalkan ya itu tidak masalah. Wala yu'aqibu ala tarki, ya tidak masalah. Tidak apa-apa. Kemudian ada istilah haram ya. Ya, haram itu apa? Al-haramu ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqibu ala fi'lihi. Kariba wa fi'lul mafsadati. Apa itu haram? Ya, haram adalah sesuatu yang jika ditinggalkan itu akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan saya ulang ya. Jika ditinggalkan maka itu dapat pahala. Tetapi kalau dikerjakan bisa dapat dosa. Jadi haram ini adalah kebalikan daripada wajib tadi. Ya. Jadi kalau wajib tadi dapat pahala kalau dikerjakan, kalau ditinggalkan dapat dosa. Ya, kalau haram dikerjakan dapat dosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Nah, kemudian ada istilah makruh. Apa itu makruh? Ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqibu ala fi'lihi. Ya, katakdimil yusra alal yamini fil wudu'i. Nah, makruh. Apa itu makruh? Makruh adalah jika ditinggalkan maka diberi pahala. Jadi jika ditinggalkan diberikan pahala, dan jika dikerjakan maka akan disiksa. Ya, sebenarnya bukan disiksa bagaimana ya. Kalau saya pribadi cenderung mengatakan makruh itu adalah wala yu'aqibu ala fi'lihi. Ya, jadi istilahnya memang tidak mendapatkan siksa tetapi mengurangi nilai pahala. Itu makruh. Jadi kalau dikerjakan ya kalau dikerjakan mengurangi nilai pahala, tetapi jika ditinggalkan maka mendapat pahala. Ya, itulah makruh. Ya, contohnya apa? Katakdimil yusra alal yamini, yakni mendahulukan yang kiri atas yang kanan.
Ya, dalam persoalan apa? Fil wudu'i, ketika mengambil air wudu. Boleh saja dan sah ketika ambil air wudhu itu mendahulukan yang kiri kemudian yang kanan, tetapi ya pahalanya kurang. Nah, itu. Nah, kemudian ada istilah mubahun. Ya, apa itu mubah? Al-mubahu ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqibu ala tarkihi kan naumi fin nahar. Ya, mubah itu adalah jika diberi pahala, apa namanya? Jika dikerjakan maka diberikan pahala. Dan jika ditinggalkan tidak masalah. Itu mubah. Ya. Jadi kalau ditinggalkan ya tidak masalah, tidak mendapatkan siksaan. Tapi kalau dikerjakan ya dia dapat diberikan pahala. Jadi mubah ini ya hampir mirip-mirip lah dengan mandub ya. Hampir mirip. Kalau dikerjakan itu dapat pahala. Ya. Oh, sorry, saya ulang ya. Mubahu ini mala yusabu artinya tidak berpahala dan tidak juga berdosa. Artinya boleh kita lakukan. Jadi kalau dikerjakan tidak dapat pahala, jika ditinggalkan ya tidak masalah juga. Kita juga tidak disiksa. Jadi istilahnya ini mubahun apa ya? Istilahnya terserah kita lah mau laksanakan atau tidak. Contohnya apa? Ya contohnya kan naumi fin nahari. Ya tidur siang. Ketika tidur siang kan tidak ada dalilnya larangan untuk tidur siang. Tidak ada dalil yang melarang, tidak ada juga dalil yang menganjurkan tidur siang. Jadi istilahnya mubah ya, boleh. Kemudian ada istilah sahih. Apa itu sahih? Ma yajtami'u fihi ruknu wasyartu. Ya, fihi rukni wasyarti. Ya, yang dinamakan sahih adalah ketika rukun dan syarat itu terpenuhi. Jadi berkumpulnya antara rukun dan syarat. Jadi ada syaratnya, ada rukunnya. Maka itulah yang dinamakan sahih. Jadi jika rukun dan syaratnya terpenuhi, maka dinamakan sahih. Ada juga istilah al-batil. Apa itu al-batil? Ma la yajtami'u fihi rukni wasyarti. Yakni jika rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Jadi kalau ada rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka dinamakan batil atau biasa kita katakan batal ya. Ya, jadi ada sahih, ada batal. Kemudian ada rukun. Apa itu rukun? Ma yu'aqifu alaihi sihhati asyai' wa kana juz'u minhu kal ghuslil wajhi. Rukun itu adalah sesuatu yang menentukan sahnya sesuatu perbuatan. Jadi tidak sah kalau tidak ada atau hilang salah satu rukunnya. Ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'. Jadi apa yang menentukan sahnya sesuatu atau amal perbuatan. Wa kana juz'un minhu, dan termasuk bahagian dari sesuatu itu. Ya, contohnya apa? Kal ghuslil wajhi, yakni mencuci muka. Ya, membasuh wajah ketika berwudu. Kemudian apa? Takbiratul ihram. Ya, setelah takbiratul ihram, ketika melaksanakan sholat, takbiratul ihram ini bahagian daripada rukunnya sholat. Nah, kemudian berikutnya ada juga asyar. Apa itu asyar atau syarat? Ya, ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa laysa minhu. Kama in mutlaqun li wudu'i wa satru al-aurati lis-sholati. Jadi syarat ini adalah sesuatu yang menentukan sahnya sesuatu amal perbuatan. Ya, namun bukan termasuk bagian dari sesuatu itu. Ya, beda kalau rukun tadi. Kalau rukun memang bagian daripada sesuatu itu. Tapi kalau syarat dia tidak termasuk. Contohnya, ya di sini dicontohkan misalnya kama il mutlak, seperti air mutlak ya. Atau air yang apa namanya? Sahnya wudhu ini ya, ketika sahnya wudhu ini yang diperlukan adalah air mutlak atau air yang suci menyucikan. Ya, dan untuk sahnya sholat itu diharuskan menutup aurat. Nah, itu syarat. Artinya apa? Kalau tidak ada air yang mutlak, ya kita bisa pakai air-air yang lain. Yang penting suci menyucikan. Itu syaratnya.
Kemudian wasatru aurat sholati, dan harus menutup aurat ketika sholat. Itu namanya syarat. Jadi bukan rukun. Ya. Kemudian ada istilah rukhsah. Ya, rukhsah itu apa? Iyal hukmul ladzi yataghayyaru min su'ubati ila suhulati. Ya, jadi rukhsah itu adalah hukum yang berubah dari yang sulit menjadi mudah. Yang tadinya sulit jadi mudah. Ya, suhul ya, suhula, jamak dari kata sahlun. Ma'akiyami sababil hukmil asli. Kal jawazil fitr apa? Kal jawazil fitri lil musafiri. La yajhaduhu as-sawmu wa aklul mayyiti lil muttari. Ya, artinya ya ini contoh ya. Karena tadi kita katakan rukhsah itu adalah hukum yang berubah jadi yang sulit menjadi mudah. Ya, tentu diiringi dengan adanya sebab hukum asal. Misalnya, diperbolehkan berbuka puasa bagi musafir. Puasa kan wajib, tapi boleh berbuka. Ya, berbuka bagi siapa? Bagi musafir. Jika puasa itu menyebabkan kesulitan, ya kalau dia misalnya kesulitan sementara musafir, dia lemas, ya mengharuskan dia harus berbuka, ya silakan berbuka aja. Ya, padahal kan membatalkan puasa itu kan dilarang. Tapi karena uzurnya dia adalah seorang musafir, maka boleh membatalkan puasa. Nah, jadi diperbolehkan, ya misalnya apa lagi? Misalnya wa aklul mayyitati lil muftar, ya, maksudnya ini makan bangkai ya. Ya makan bangkai tidak boleh, haram hukumnya. Bagi orang yang berada dalam keadaan darurat itu boleh. Ya misalnya dalam sebuah padang pasir ya, tidak ada lagi makanan, yang ada cuma bangkai, ya sudah makan bangkai saja, tetapi seadanya atau seperlunya saja. Nah, itulah yang dinamakan rukhsah. Kemudian yang terakhir ada istilah azimah. Apa itu azimah? Hiyal hukmul ladzi kal ujubi lis salawatil khamsi wa hurmati aklil mayyitati li ghairil muttari. Ya, azimat itu apa? Hukum asalnya. Ya, azimah adalah hukum asal. Ya, misalnya apa? Wajib melakukan sholat 5 waktu. Hiyal hukmu alladhi kal wujubi sholawati. Jadi ini hukum asalnya. Itu namanya azimah. Jadi seperti wajibnya sholat 5 waktu dan haramnya memakan bangkai. Ya, ini untuk sementara kajian kita dalam kitab usul fikih. Nanti kita lanjutkan pada mabahis awal. Ya, wa yata'allaqu bi usulul fiqh mabahis. Jadi apa-apa saja yang terkait mengenai usul fikih, ya, pembahasan-pembahasan dalam usul fikih. Ya, pembahasan yang pertama nanti kita akan pelajari al-amru. Apa sih itu al-amr? Ya, nanti kita lihat pada pertemuan berikutnya. Saya kira ini dulu ya yang sempat saya sampaikan, dan jangan lupa absen di kolom komentar, tulis nama dan prodinya, prodi apa. Nah, itu menandakan bahwa Anda mengikuti perkuliahan ini. Kemudian, buat resumenya, dan resume itu dituliskan di buku catatan, setelah itu difoto, kemudian dikirim ke grup WA. Itu sebagai tanda bahwa Anda mengikuti atau telah mengikuti proses perkuliahan. Sekira ini, ilal liqa, nanti kita ketemu pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.